Sahabat Rumah Belajar 2020 mempersembahkan Ngopi Pahit, ngobrol inspirasi paling hits bersama Duta Rumah Belajar terkreatif, terinovatif, terbaik, dan terfavorit. Bersama para host dan moderator dari Provinsi Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Kalimantan Tengah, Papua, Bali, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sumatera Barat, Jambi, dan Jawa Barat. Bersama SRB dari seluruh Indonesia. Semangat untuk belajar, kemudian semangat untuk mengerjakan pra pembelajaran tugas-tugas yang ada di pembatik level 4 ini. Kemudian semangat juga menghasilkan karya. Silahkan buat karya apapun Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu buat karya sebanyak-banyaknya, share, jangan lupa hashtagnya. Ya, jadi tips saya yang pertama ini semangat sangat penting sekali. Kalau tidak semangat ya pasti Bapak Ibu jadinya stuck, tidak berjalan, nggih. Oke, saya lanjutkan. Selain semangat, oh ya, ini sedikit contoh saja. Dengan mengikuti pembatik ini, saya jadi semangat untuk mencoba berbagai yang membuat saya penasaran, berbagai video. Ini beberapa video yang saya buat. Yang itu di sini yang tadi saya sampaikan ada naskah buku terintegrasi rumah belajar, ada penjelasannya. Kemudian saya juga pembelajaran flip classroom. Di sini ada rangkaian kegiatan pembelajarannya. Ini saya buat saat pembatik level 3 tahun kemarin. Ini saat saya buat, saat saya edit itu hampir belum selesai saat mau ending deadline-nya, tapi saya kebetulan dimotivasi oleh Duta Rumah Belajar Jawa Tengah, Bapak Tukijo dan Pak Fru, lalu memotivasi semua sahabat rumah belajar, ayo sudah mau deadline, ayo semangat. Nah akhirnya alhamdulillah selesai video ini. Kemudian juga beberapa yang lainnya saya ingin belajar, ingin mencoba. Ini mungkin biasa saja bagi Bapak Ibu yang lain, tapi bagi saya kemarin saya mengenal ini karena pembatik. Jadi saya penasaran, semuanya saya buat, saya unggah di media sosial. Walaupun saat itu tidak ada tugas untuk membuat naskah buku terintegrasi rumah belajar, tidak ada tugas untuk membuat vlog terkait modul pembelajaran yang dilakukan di kelas terkait dengan rumah belajar. Tidak ada tugas itu karena tahun lalu adalah tugasnya lebih difokuskan ke membuat video pembelajaran serta untuk sosialisasi. Ya, ini contoh yang lainnya. Sosialisasi tidak hanya di tatap muka, kalau tahun lalu mungkin video conference masih jarang. Kemudian saya melakukannya via YouTube, sangat sederhana sekali Bapak Ibu. Dan karena saya saking penasarannya, saya buat video pembelajaran, walaupun tidak ada tugas pembatik, saya buat di sela-sela pembatik antara pembatik level 2 dan pembatik level 3. Oke, kemudian tips berikutnya selain semangat Bapak Ibu yaitu kerjakan dengan maksimal. Jika tugas pembatik level 4 ini ada kriteria untuk sosialisasi minimal 100 peserta misalnya. Jangan difokuskan minimalnya, tapi kerjakan dengan maksimal. Kalau bisa 200, kenapa tidak 200? Kalau bisa 1000, kenapa tidak 1000? Jangan fokus ke minimal, tapi lakukan dengan maksimal semampunya Bapak Ibu. Ya, ini contoh kegiatan yang saya lakukan di pembatik level kemarin, level 3 atau tingkat provinsi, sosialisasi kolaborasi bersama rekan saya. Ya, kalau mungkin dihitung sosialisasi sudah cukup, tapi karena saya ingin melakukan dengan maksimal, saat penulisan soal juga saya menyelipkan rumah belajar, dimanapun saya mencoba untuk menyelipkan rumah belajar.
Selanjutnya, karena di pembatik level akhir ini ada tugasnya, jadi kerjakan tugas sesuai dengan ketentuan. Nah, ini banyak sekali peserta yang mengikuti pembatik tapi mengerjakan tugasnya belum begitu sesuai dengan ketentuan. Ini hanya sekilas saja mengingatkan kepada sahabat rumah belajar terkait tugas pra pembelajaran. Silahkan dicermati berkas yang harus dikirim, kemudian diunggahnya kemana, karena masih kadang ada yang bertanya, padahal sudah jelas ada di kelas pembatik level 4-nya. Jadi silahkan kerjakan harus sesuai dengan ketentuan. Ketentuan itu minimal, kerjakan boleh lebih dari itu menurut saya. Kemudian ada tugas akhirnya, ada vlog. Vlognya di situ sudah jelas sekali ketentuannya. Jangan Bapak Ibu untuk mengikuti ketentuan tersebut. Ini yang utama. Untuk vlog, di sini materi yang disajikan tentang bagaimana mensosialisasikan program portal rumah belajar, bagaimana inovasi pembelajaran, implementasi mata pelajaran yang diampunya. Silakan Bapak Ibu, apakah sudah menyelesaikannya atau masih proses? Semoga lancar sampai sebelum deadline nanti. Kemudian untuk tugas akhirnya juga materinya harus interaktif terkait outputnya. Kemudian yang disajikan itu terkait inovasi pembelajaran, Bapak Ibu amati, kemudian atau implementasi mata pelajaran yang diampunya dengan memanfaatkan layanan daring. Sudahkah seperti itu? Kemudian ada tugas akhir yang ketiga, yaitu kegiatan tatap maya. Materinya itu terkait dengan inovasi pembelajaran atau implementasi mata pelajaran yang diampunya dengan memanfaatkan layanan Pusdatin. Ya, ini hanya sekilas, mungkin sudah ada yang selesai mengerjakannya, mau memaksimalkannya lagi, boleh Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, muak karya, bukan kerjakan ya. Nanti kalau kerjakan kesannya nanti, aduh tugas berat. Silakan Bapak Ibu menghasilkan karya itu yang kreatif, yang lain dari yang lain, yang membuat orang itu menjadi ingin melihatnya, yang membuat orang menjadi ingin membacanya, yang inovatif. Boleh meng-ATM dari karya temannya, dimodifikasi, diinovasikan menjadi lebih menarik lagi. Jadi usahakan karyanya itu, ini tips terinovatif mungkin ya Bapak Ibu, usahakan tuh karyanya berbeda dengan yang lain, jadi yang kreatif dan inovatif. Ya, ini contoh kegiatan saya tahun lalu. Melalui Facebook saya sosialisasi, selain YouTube juga melalui Facebook. Kemudian selain itu, saya juga menulis blog, ada seperti blognya Pak Sigit. Tahun lalu saya belajar menulis blog karena disemangati oleh blog itu dulu belum ada di tugas, tapi saya mencoba untuk belajar menulis blog di juga. Tidak hanya minimal, lakukan semampu Bapak Ibu, semaksimal mungkin. Terkait tugas lainnya juga, yang terus itu saat pembatik level 3 adalah membuat video pembelajaran. Jadi cerita sedikit Bapak Ibu. Saat level tahun lalu itu juga hampir deadline, saya belum Duta Rumah Belajar tahun 2018 dan tahun 2017, Bapak Fahrudin dan Bapak Tukijo selalu menyemangati SLB, silakan dikerjakan. Nah, sebelum deadline, itu malam harinya saya itu sampai demam Bapak Ibu. Saya sampai demam, sudah mau nyerah, tapi sudah di tengah jalan istilahnya. Sudah tinggal sedikit lagi. Editan saya kebetulan agak, ya karena saya baru pertama, menurut saya agak ruwet. Sudah banyak cuttingnya, mau saya ulang dari awal juga lama. Nah, jadi
karena saya ingin melakukan yang semaksimal mungkin, saya lakukan semaksimal mungkin, dan alhamdulillah videonya jadi sebelum deadline di pembatik level 3. Terima kasih kepada Duta Rumah Belajar yang sudah menyemangati saya. Akhirnya video saya selesai sebelum waktunya, in time, dan ya itu sampai saya demam, karena saking semangatnya demam itu nggak terasa. Setelah selesai saya baru, aduh, ya seperti inilah. Tapi saya sangat senang luar biasa jika sudah selesai, saya nggak mikir, saya mau jadi duta, enggak, yang penting selesai. Rasanya sudah senang sekali. Tidak terpikiran, mau dapat laptop ini Pak Sigit. Saya malah sama sekali tidak terpikir untuk dapat laptop, karena ya saya hanya ingin melakukan yang semaksimal mungkin, dan yang membuat saya penasaran, saya lagi bikin video, penasaran hasilnya kayak apa. Saya sedang membuat ini, hasilnya kayak apa, penasaran saja. Oke, mungkin itu tips-tipsnya yang dari saya. Jadi buat yang kreatif dan inovatif, Bapak Ibu semua ya sahabat Rumah Belajar sekarang yang tahun 2020 itu keren-keren sekali, sudah ada tugas blognya otomatis jadi blognya nanti, yang belum punya jadi punya, belum terbiasa dengan vlog jadi terbiasa membuat video. Kemudian ada juga sosialisasi yang keren-keren juga sekarang menggunakan via Vicom, juga sangat bertebaran sahabat Rumah Belajar melakukan sosialisasi. Ya seperti itu Bapak Bayu, jadi yang berbeda dengan yang lain, lakukan dengan semaksimal mungkin yang kita bisa untuk menghasilkan karya, bukan terfokus untuk mengerjakan tugas, tapi terfokus untuk menghasilkan karya. Seperti itu Bapak Bayu, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Asi. Bisa disimpulkan tipsnya yaitu semangat untuk belajar, semangat untuk mengerjakan tugas, semangat untuk menghasilkan karya dan membuat video, serta kerjakan tugas dengan maksimal dan kerjakan sesuai dengan ketentuan, serta tips untuk menjadi duta rumah belajar terinovatif ini, kata Ibu Asi tadi, menghasilkan karya yang kreatif dan inovatif, berbeda dari yang lain. Selanjutnya Pak Fahrul. Baik, terima kasih Pak Bayu. Ya, tadi penjelasan luar biasa dari Bu Asi ya. Lakukan semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya. Ini suatu ungkapan yang luar biasa buat kita, memotivasi kita para sahabat rumah belajar seluruh Indonesia. Baik, Pak Sigin, kembali lagi. Ya, pertanyaan ketiga yaitu apa saja kira-kira Pak mimpi terbesar duta terinovatif untuk membesarkan rumah belajar secara nasional Pak, menurut Bapak nih, kira-kira Pak? Oke, terima kasih Mas. Oke, saya share lagi ya. Nah ini, jadi kalau saya pengen menjadikan rumah belajar menjadi sesuatu yang besar, itu diri saya juga nggak akan bisa, karena sebuah form rumah belajar itu adalah punyanya negara, punyanya kementerian, dan itu dia akan besar sendiri sebenarnya. Tetapi untuk menjadi besar adalah butuh namanya influencer seperti kita. Jadi kita itu adalah influencer atau agen-agen pembelajaran yang akan senantiasa mengawal dari perjalanan rumah belajar itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri, ketika ditanyakan, ini pernah ditanyakan oleh dulu Mas Jazim sama Mbak Aik pada saat ini pada saat seleksi, kita kan juga diwawancara untuk DRB 2018, semua kita diwawancara. Jadi 35 orang itu semua dikasih pertanyaan dalam sebuah diskusi. Apa mimpi besarmu ketika di rumah belajar? Jadi kalau saya, mimpi besar saya adalah saya ingin komunitas rumah belajar Camp Dikbud itu hidup kembali, punya nyawa, punya ruh. Kenapa? Karena memang saya selaku pada saat itu salah satu influencer. Kalau dulu dikatakan bukan influencer ya, agen dari rumah belajar melalui komunitas rumah belajar, itu salah satu teman-teman yang giat aktif melakukan sosialisasi rumah belajar di daerah-daerahnya, terutama pada saat itu difasilitasi oleh Balai Tekom masing-masing provinsi. Sehingga pada saat awal
itu rumah belajar itu kita langsung dipanggil di Pustekom, dan untuk komunitas rumah belajar sendiri dibentuk pada tahun 2011 tanggalnya 20 Agustus. Pada saat itu dibentuk di Hotel Mirah Bogor. Itu punya tujuan adalah kita sebagai garis terdepan untuk melakukan sosialisasi rumah belajar. Jadi untuk saya sendiri, ketika saya dikatakan inovatif, pada saat inovatif itu ya ketika di event itu. Ketika sudah selesai event dan kita kembali ke daerah masing-masing, kita itu sama dengan duta belajar yang lainnya. Jadi hanya di saat satu event, saat kita penerimaan penghargaan, setelah pulang ke rumah kita adalah satu keluarga, dan semua teman-teman itu inovatif. Dan kenyataannya banyak sekali teman-teman di DRB 2018 itu yang lebih menonjol daripada saya setelah menjadi agen pembelajaran di masing-masing provinsi. Dan mereka luar biasa. Ada Bunda Iriani, ada Cak Rahmat, ada Bu Hastuti, dan hampir semua teman-teman luar biasa. Dan alhamdulillah untuk keluarga DRB 2018 itu punya orang-orang muda yang kreatif. Saya ternyata di DRB 2018 adalah orang termasuk usia tua. Maka saya akan memberi kesempatan pada mereka-mereka yang muda untuk berkreativitas, dan kita mendukung dan mengikuti, dan nantinya pada saat itu tidak muncul kreasi yang lainnya, saya akan munculkan kreasi yang lainnya. Jadi misalkan kayak yang saya lakukan tadi di presentasi itu, di awal itu adalah saya menggunakan namanya H5P, kemudian saya juga membuat ini untuk pembuatan laporan yang saya tambahkan tadi. Itu adalah saya menggunakan flipbook dan sebagainya. Itu adalah salah satu tujuan membesarkan rumah belajar. Kenapa? Karena nanti ketika kita bisa seperti ini, kita nanti di daerah-daerah, orang-orang yang kreatif, inovatif, pasti akan dipakai untuk sebagai narasumber di banyak sekolah. Dan ketika kita membawakan sebagai narasumber ke sekolah-sekolah itu, jangan lupa kita juga sebagai istilahnya tangan kanan rumah belajar. Kita menyampaikan istilahnya, kalau saya sering mengambil istilah yang sering dipakai oleh teman saya, Cak Rahmat. Dalam setiap pelatihannya, apakah pelatihan AR, misalkan pelatihan Smart App Creator, dia selalu di belakangnya adalah terintegrasi rumah belajar. Pelatihan misalkan artikulis storyline, terintegrasi rumah belajar. Pasti di situ kita juga akan selalu membuat rumah belajar didengung-dengungkan dimanapun ketika kita menjadi narasumber. Dan saya seringnya kalau di Gunung Kidul mungkin atau di Jogja, saya sering menjadi narasumber untuk kegiatan PJJ. PJJ pun kadang-kadang ketika kita diminta sekolah untuk menggunakan Kelasmaya, kita pakai Kelasmaya. Tapi ketika kita menggunakan misalkan Google Classroom, maka yang kita bawakan adalah Google Classroom terintegrasi rumah belajar. Kenapa? Karena Google Classroom itu adalah kelas kosong. Materi-materinya semua bisa ditarik dari rumah belajar, dari konten rumah belajar, yang sesuai dengan KIKD yang memang kita bikin seperti itu. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita membesarkan rumah belajar, itu adalah salah satunya adalah setiap dari SRB dan DRB, mari kita terus belajar dari teman, belajar dari anak-anak muda, belajar dari siapapun, dan apalagi dari Pustekom itu kita akan selalu dibekali dengan ilmu. Ketika saya ketemu pertama dulu dibekali dengan cara membuat naskah, ketemu kedua saya dibekali bagaimana membuat animasi menggunakan Flash. Ketemuan ketiga saya diajarin bagaimana menggunakan ActionScript 3 untuk Adobe Flash. Ketemuan berikutnya saya diajarin membuat APK dari Adobe Animate. Kemudian pertemuan berikutnya ketika saya sudah ada di Duta Rumah Belajar, di situ diajarin articulate storyline oleh teman-teman, kemudian diajarin juga Smart App Creator dan lain sebagainya, dan itu akan selalu mengembangkan kita. Dan ketika kalau memang kita maksimal dalam belajarnya, kita akan dipanggil oleh sekolah-sekolah untuk menyampaikan ilmu yang sesuai dengan bidang kita. Dan disitulah
letak kita sebagai agen rumah belajar paling tidak menyisihkan untuk sosialisasi, menyampaikan link-linknya dan sebagainya. Dengan ketika kita melakukan pelatihan itu jangan lupa terintegrasi dengan rumah belajar. Maka kita sudah paling tidak ada peran kita dalam membesarkan rumah belajar, baik itu tingkat sekolah, mungkin tingkat kabupaten, provinsi, bahkan kalau sekarang memungkinkan tingkat nasional karena kita sering melakukan video conference seperti ini yang bisa mencakup di seluruh nasional. Mungkin itu, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Sigit ya penjelasan atau pemaparan luar biasa. Ya tadi mimpi-mimpi terbesar dari Pak Sigit ya tentang menjadi duta terinovatif ke depannya buat rumah belajar, di mana kita ini adalah sebagai influencer atau agen-agen perubah rumah belajar sebagai perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemdikbud tentunya. Jadi tadi mimpi terbesar dari Pak Sigit adalah ingin komunitas rumah belajar Kemdikbud itu hidup kembali, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa membuat sebuah laporan atau presentasi yang unik tentunya, yang menarik dengan aplikasi-aplikasi yang berbeda gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah mimpi terbesar dari Pak Sigit adalah kita harus selalu mengintegrasikan rumah belajar dalam setiap kegiatan-kegiatan kita, khususnya mungkin Sahabat Rumah Belajar saat ini ketika melakukan sosialisasi di lapangan tentunya perlu mengintegrasikan segala sesuatunya kegiatan dengan rumah belajar. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh Pak Sigit ya, tentunya dari mimpi terbesar beliau untuk rumah belajar secara nasional. Baik, Pak Bayu silakan. Terima kasih Pak Fahrul Rozi. Selanjutnya saya memberikan pertanyaan ketiga kepada Ibu Asih. Pertanyaan ketiga adalah apa saja mimpi terbesar Ibu Asih sebagai duta rumah belajar terinovatif tahun 2019 untuk membesarkan rumah belajar secara nasional. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih sekali Bapak Bayu. Oke. Baik, Bapak Ibu, suara saya jelas nih karena sinyalnya tadi sempat jelas Ibu. keluar. Oke, terima kasih untuk impian saya terhadap rumah belajar. Kalau impian saya sebagai duta rumah belajar Jawa Tengah tentu ingin membumikan di daerah Jawa Tengah. Kalau secara nasional tentu ingin semua Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia itu tidak hanya mengenal tapi juga mengaplikasikan rumah belajar dalam pembelajaran di kelasnya. Serta untuk seluruh peserta didik juga memanfaatkan produk-produk Pusdatin khususnya rumah belajar dalam pembelajarannya. Apalagi sekarang adalah pembelajaran jarak jauh, banyak yang sudah menggunakan pembelajaran daring, menggunakan online, jadi manfaatkan rumah belajar. Kemudian undian ke depan, rumah belajar semoga semakin kaya konten-kontennya dengan hasil karya dari Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang ada di sini dan Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Karena semua isi konten yang ada di rumah belajar itu menunggu kita Bapak Ibu untuk kita buat karya, kemudian kita input di rumah belajar untuk memperkaya kita dan dari kita digunakan untuk peserta didik kita dan juga peserta didik di seluruh Indonesia. Tentunya karyanya yang keren-keren, karena saya lihat semakin ke sini hasil karya Bapak Ibu guru memang makin keren-keren. Ya, jadi seperti itu Bapak Bayu, semua Bapak Ibu guru di Indonesia karena ada yang belum mengenal rumah belajar. Kadang kalau sosialisasi, ada yang masih, apa itu rumah belajar? Nah, ada yang rumah belajar kayaknya pernah dengar, apa ya, ada yang sudah pernah dengar tapi kurang begitu paham penggunaannya. Nah, semoga untuk ke depan semua Bapak Ibu guru mengenal rumah belajar, memanfaatkannya, mengaplikasikannya dalam pembelajaran, serta menjadi konten kreator, menjadi pengunggah karya di rumah belajar itu sendiri. Pasti kebanggaan tersendiri bagi Bapak Ibu yang sudah mengunggahkan karyanya di rumah belajar dan dimanfaatkan untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Untuk peserta didik juga, monggo Bapak Ibu kita kenalkan peserta didik dengan rumah belajar, kita manfaatkan produk kita sendiri untuk pembelajaran kita. Seperti itu Bapak Bayu.
Terima kasih Ibu untuk penjelasannya, sangat luar biasa sekali. Dapat saya simpulkan yaitu agar semua Bapak dan Ibu guru Nusantara tetap selalu mengaplikasikan, memanfaatkan fitur-fitur rumah belajar, begitu juga untuk peserta didiknya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya berikan kepada Pak Fahrul Rozi. Terima kasih Pak Bayu. Baik Pak Sigit, masih bersama saya Pak. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Siap. Baik Pak, selanjutnya Pak, kira-kira apa sih Pak kendala yang pernah dialami Pak saat menjalani kegiatan pembatik dulu Pak? Dan mungkin ceritakan kepada kami semua mungkin Pak cara-cara mengatasi atau solusi untuk mengatasi kendala tersebut mungkin Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kalau masalah kendala pembatik itu saya malah ada di level 1, level literasi. Jadi kalau di level 2, 3 itu mudah. Level 1 yang paling susah. Kenapa kok saya mengatakan level 1 paling susah bagi saya? Karena di level 1 itu adalah kita harus belajar materi yang sangat banyak. Jadi saya sudah usianya lebih dari 40 tahun. Kemudian bacaannya banyak. Nah, itu bagi saya kendala paling besar adalah ketika kita belajar membaca dan menghadapi tes atau ujian itu sendiri. Jadi di level 1 kan kita memang belum ada pertemuan pada saat itu 2018, di 2020 kayaknya juga sama ya di level 1. Jadi saya merasa paling susah itu ada di level 1. Tetapi bukan masalah bagaimana menggunakan browser, bagaimana menggunakan rumah belajar, kemudian fitur-fitur di rumah belajar itu bukan, tetapi karena di level 1 penilaian utama adalah nanti kita harus lulus minimal nilai 70 dengan berarti ya kita harus akurat lah 70 itu. Maka pada saat itu saya juga pusing juga karena kita harus membaca modul yang banyak, ada 4 modul, dan solusi yang saya lakukan adalah saya pada saat itu mungkin beda dengan teman-teman yang lainnya. Saya pada saat itu harus saya print out, jadi modul itu saya print out, benar-benar saya print out dalam bentuk teks, kemudian habis itu saya baca, saya stabilo, habis saya stabilo masih kemudian saya rangkum lagi, saya resu, saya tulis ulang, sehingga lebih ringan, sehingga pada saat tes, ya mohon maaf, sehingga pada saat tes itu kita akan lebih siap lah, lebih siap menghadapi tes pada level 1, sehingga ketika level 1 lewat, alhamdulillah, karena untuk level kedua kan sudah ada prakteknya, ketika sudah ada praktek maka modulnya akan berkurang. Nah, itu mungkin tipe-tipe setiap orang mengalami kendala yang berbeda-beda. Untuk saya sendiri, kendala yang paling berat saya hadapi itu ada di level 1. Untuk di level selanjutnya itu adalah tinggal motivasi semangat kita yang dari diri kita, terutama kalau di level 3 kalau 2018 level 3 itu kayak sekarang level 4-nya di 2020 ya. Jadi muara terakhir ketika mau menjadi DRB itu di level 3. Jadi di level 3 ini kendala-kendala saya hadapi adalah saya harus ini. Sebenarnya tidak berat, tapi saya harus mengamati pergerakan teman. Nah itu, biar sukses itu harus mengamati pergerakan sama-sama SRB. Jadi pada saat itu dari 30 orang itu saya hanya mengamati beberapa orang yang memang karena selalu harus di-linkkan atau di-linkkan ke medsos, kan kita akan tahu pergerakan teman-teman kita. Dan kemudian yang kedua adalah karena penilaian pada saat itu salah satunya adalah di pena.belajar.kemdikbud, maka harus saya mencari semua di pena itu teman-teman dari Jogja yang kira-kira sudah ngisi artikel siapa. Nah, ketika di situ ada teman yang ngisi 1 artikel, maka saya pasti akan mengisi 2 artikel. Ketika teman ngisi 3 artikel, saya pasti akan mengisi minimal 5 artikel. Nah, jadi saya cuma pada saat itu biar lolos dari Jogja, saya harus lebih banyak mengisikan artikel di pena belajar. Kemudian yang berikutnya pada saat itu salah satu penilaian di level 3 adalah kelas maya. Maka untuk kelas maya
saya membuka ada 18 kelas maya pada saat tahun 2018, dan kelas mayanya modelnya adalah blended learning. Kenapa blended learning? Pada saat itu kan tidak seperti sekarang. Kita masih bisa masuk pertemuan luring dan lain sebagainya. Kalau di Jogja sampai sekarang kita masih daring BDR. Sehingga pada saat itu saya bisa, karena saya juga di lab kami itu ada 3 lab komputer dan kebanyakan dipakai hanya ketika tes, maka pada saat pembelajaran daring blended learning menggunakan plasma ya, kita ada kesempatan yang besar di SMP saya, sehingga itu salah satu yang memudahkan ketika di level 3. Nah, dengan melihat kekuatan teman-teman yang lainnya, saya pada saat itu ini kendalanya lebih mudah daripada ketika saya level 1, karena level 1 itu harus memang belajar lah. Terima kasih Mas Fahul, saya kembalikan lagi. Siap, terima kasih. Baik, Pak Sigit ya, luar biasa tadi, di mana beliau punya kendala-kendala juga ya, mungkin ini jadi pelajaran nantinya buat para kita SRB ya, tentunya seperti Pak Sigit tadi, beliau di level 1 tentunya kendala beliau itulah mempelajari materi yang sangat banyak ya, sama seperti kita mungkin harus rutin membaca kemudian menjalani tes gitu. Selanjutnya apa? Beliau melakukan solusi dengan melakukan print out semua modul-modul, kemudian beliau baca, selanjutnya di stabilo kembali, selanjutnya dirangkum ya, sampai dirangkum disimpulkan mana kira-kira poin yang paling penting gitu, sehingga saat tes kita lebih siap gitu ya. Nah selanjutnya apa? Ketika beliau menghadapi level selanjutnya itu tinggal bagaimana motivasi dan semangat kita ya, tentunya seperti dikatakan Pak Sigit tadi ya, kalau kita sekarang mungkin di masa beliau itu level 3 ya, di masa kita sekarang teman-teman mungkin di level 4 itu kita harus mengamati pergerakan teman nih ya, jadi atur strategi tentunya ya, atur strategi jangan sampai disilang sama kawan kan gitu ya, ibarat main bola kita ditilang ya kan, disilang sama kawan, jadi betul-betul mengatur strategi bagaimana kita yang harus maju ke depan gitu ya. Kemudian ya tentunya bagaimana kita juga mengisi artikel-artikel di Pena Belajar tentunya ya, sering mengisi atau rajin berbagi tentunya. Kemudian memanfaatkan model pembelajaran inovatif di dalam setiap solusi kita ya, baik itu di kelas maya, mungkin dengan kondisi sekarang ya, tentunya bisa dengan flipped classroom dan sebagainya. Baik, saya kembali kepada rekan saya Pak Bayu, silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Fahrul Rozi. Tidak terasa ini adalah pertanyaan terakhir yang saya berikan kepada Ibu Asih Prihatin. Nah, di pertanyaan terakhir ini Bu, saya ingin bertanya kira-kira apa kendala yang pernah Ibu Asih alami dalam kegiatan pembatik? Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala saat pembatik? Karena posisi sekarang sahabat rumah belajar sedang menyelesaikan tugas pembatik level 4, yaitu level berbagi. Semoga berdasarkan dari apa yang Ibu sampaikan dan Ibu bagikan pada malam hari ini bisa menjadi motivasi bagi sahabat rumah belajar Nusantara. Dipersilakan Ibu. Yuk, suara saya terdengar Bapak Bayu? Siap, baru terdengar Bu. Dipersilakan. Oh iya, ya. Terkait dengan kendala yang saya alami di pembatik tahun lalu, tahun 2019, alhamdulillah untuk kendala-kendala yang berat saya tidak mengalaminya. Semuanya alhamdulillah kendala-kendala ringan saja, karena mungkin saya mengikuti pembatik ini dengan semangat, jadi ya alhamdulillah ringan-ringan saja. Seperti yang pernah disampaikan oleh seseorang, katanya itu tidak ada masalah, yang ada hanyalah solusi. Jadi setiap kita mengalami atau mendapati kendala, cari solusinya. Di pembatik level 1, Pak Sigit sudah nge-print modul, kemudian menstabilo dan merangkum. Saya juga sama di pembatik level 1, saya nge-print, saya baca, sama juga berkali-kali. Kemudian saat ujian saya buka juga modulnya. Nah, kalau ada yang tidak keluar di modul, tidak usah khawatir. Sekarang udah zamannya internet, silakan cari di internet Bapak Ibu, itu tipsnya. Okay? Kemudian di pembatik level 2, ini sedikit kendala ini. Di pembatik level 2 ada tugas membuat video. Ini adalah pertama kali saya mengedit menggunakan komputer, sedangkan komputer itu komputer yang entah apa itu namanya. Belum
belum komputer yang seperti saat ini, masih jadul sekali saat saya menggunakan komputer untuk mengedit video di pembatik level 2. Jadi di situ saat saya menayangkan video editan saya, walaupun 10 detik mau saya tayangkan di editan itu, berjalannya pelan sekali. Jadi saya kalau mengedit sampai malam, sampai jam 2, itu mungkin kendalanya tapi nggak kerasa karena saya melakukannya dengan senang. Alhamdulillah di pembatik level 2 videonya selesai setelah beberapa malam lembur. Kemudian di pembatik level 3, kebetulan sudah ada laptop. Nah, di pembatik level 3 kebetulan sudah ada laptop. Di situ saya bertemu temannya itu membawa kamera-kamera yang bagus-bagus di tingkat provinsi. Nah, saya minder, saya hanya membawa HP. HP-nya pun HP jadul sekali, teman-teman. Jadi untuk video, tapi kualitas gambarnya kurang begitu bagus. Kebetulan teman sekelompok saya, Pak Klik, mau meminjamkan HP untuk teman sekelompoknya. Jadi kita bekerja sama satu kelompok, di situ saling bekerja sama membuat video. Itu video saya menggunakan HP-nya Pak Klik. Teman-teman saya semuanya HP-nya sudah bagus-bagus, kameranya bagus. Alhamdulillah ada teman yang berbaik hati meminjami HP untuk merekam video 4 peserta pembatik, karena satu kelompok ada 4. Setelah itu di pembatik level berikutnya, di saat menjadi duta rumah belajar, di situ juga laptop saya sebenarnya sudah mulai ngehang lagi karena bertambahnya aplikasi. Nah, tidak apa-apa laptop saya ngehang, nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa dipakai. Ternyata dengan laptop saya yang hang, kemudian kamera saya yang jadul dibandingkan teman-teman saya, di balik semua itu saya nggak apa-apa lah, saya belum bisa beli, yang penting saya bisa menggunakannya. Kemudian saya sebenarnya mau membeli, ini cerita jadinya, saya sebenarnya mau membeli kamera sebelum saya melakukan membuat video pembelajaran. Saat saya mau membeli kamera, saya sudah masuk toko, sudah tanya, dan setelah saya tahu harganya, saya langsung mundur. Ini kendala atau bukan ini? Setelah tahu harganya, saya langsung mundur, Bapak Ibu. Nah, video pembelajaran berikutnya menggunakan HP, kemudian laptop saya yang sangat pelan-pelan itu tetap saya gunakan, walaupun sampai malam, karena berjalannya pelan sekali. Saya anggap itu bukan tantangan, karena adanya saya seperti itu, insya Allah nanti saya berniat ingin membeli laptop yang lebih baik lagi, dan juga ingin membeli kamera, itu impian saya. Saya nggak atau terpilih menjadi duta rumah belajar. Kemudian ternyata di Jakarta saya terpilih menjadi duta rumah belajar yang terinovatif. Nah, ini mungkin kebetulan atau bagaimana, saya mendapat kamera di situ. Saya merasa, kok seperti mimpi ini. Saya mau beli kamera, sudah tanya ke toko, tahu harganya sekian juta, saya balik cuma ngalamun saja. Ternyata alhamdulillah mendapat hadiah kamera. Kemudian juga teman-teman semua yang duta rumah belajar juga mendapat laptop. Saya sama sekali tidak memikirkan menjadi duta dapat laptop. Dan ini juga hadiah yang sangat saya bersyukur sekali, karena kebetulan laptop saya yang mulai agak pelan juga di situ. Jadi alhamdulillah kendala-kendala yang saya alami mungkin tidak begitu besar, tapi saya berusaha untuk mencari solusinya. Saya tetap terus, yang penting semangat. Insya Allah semua kendala itu ada jawabannya, ada solusinya, dan semua yang kita kerjakan insya Allah yang di atas tahu, dan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita kalau kita memang berniatnya baik, insya Allah. Seperti itu, Bapak Bayu. Ya, terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali. Jadi tidak ada kendala yang begitu besar, hanya kendala-kendala kecil seperti Ibu sampaikan. Jadi ketika ada kendala segera cari solusinya.
Terima kasih banyak kepada kedua narasumber hebat kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Sigit Suryono dan Ibu Asih Prihatin, Duta Rumah Belajar Terinovatif tahun 2018 dan 2019 yang sudah memberikan kita motivasi dan cerita-cerita menarik pada malam hari ini. Sekarang selanjutnya saya berikan kepada host kita kembali, yaitu Bapak Vektor Realita Adi Topo untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Bayu dan Pak Farurozi atas pendampingannya pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada Bapak Sigit Suryono dan Ibu Asih, luar biasa dan sangat menginspirasi buat kita semua, luar biasa ilmunya, pengalamannya, kemudian menjadi motivasi buat kita untuk selalu berinovasi, kemudian menjadi sahabat rumah belajar yang tidak hanya punya ilmu untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Karena kunci dari rumah belajar adalah kita di sini harus berbagi dengan orang lain. Luar biasa Bapak dan Ibu, semoga tetap semangat. Jadi kita sudah mulai masuki pukul 8.30, ini sudah mulai malam. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Dan kami persilakan, tadi saya sudah membaca beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Di kolom chat saya akan bacakan ini dari Pak Rino Luciono. Ini adalah teman saya juga, SRB Kalimantan Barat. Beliau menanyakan kepada Bapak dan Ibu Bapak Sigit dan Ibu Asih, bagaimana keseharian atau aktivitas Bapak dan Ibu sebagai seorang DRB sekaligus sebagai seorang guru. Nah, ini kan luar biasa ini. Tugasnya ada 2. Tadi ada sebagai DRB dan juga sebagai guru. Nah, bahkan Pak Sigit juga tadi ada juga sebagai tugas yang lain. Wah, ada 3 atau 4 nih. Silakan kepada Bapak Sigit. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ibu Asih untuk menjawabnya. Silakan Bapak Sigit. Oke, terima kasih. Saya share lagi ya. Oh iya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ini langsung saya share ke bagian. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, nah ini saya menggunakan ini aja langsung, ini sebagai sering saya gunakan untuk sosialisasi kegiatan saya. Jadi ketika saya sebagai duta rumah belajar juga, kalau digambarkan ini juga seorang duta sains, maka saya sebagai guru dan juga sebagai duta. Maka ketika saya sebagai guru, saya ingin menerapkan bagaimana ilmu-ilmu saya itu saya bawa ke keseharian anak-anak. Nah, seperti ini. Jadi mereka ketika pembelajaran harian, ini saat sebelum pandemi, itu saya sering mengenalkan alat-alat IT, itu dipakai langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya adalah ini pendokumentasian data praktikum, seperti ini. Nah, jadi kita mau mengenalkan langsung ke anak-anak kita, ke sekolah kita sebagai guru. Jadi ini langsung ketugasan kita sebagai duta pun juga bisa langsung kita lakukan. Nah, ini misalkan ini di dalam MPLS kita menerangkan menggunakan sosialisasi rumah belajar, penginstalan rumah belajar. Kemudian ketika pembelajaran saya sering menggunakan juga fasilitas dari rumah belajar seperti ini. Artinya apa? Artinya sebagai guru dan sebagai duta kita sekaligus bisa juga menggunakan kegiatan-kegiatan pembelajaran kita di dalam sosialisasi dan menerapkan ilmu-ilmu yang kita peroleh selama pembelajaran ataupun juga selama pembelajaran. Kemudian kita juga ini agar kita oleh sekolah itu diperbolehkan, karena sebagai guru biasa ya, bukan, kita juga nanti akan dapat banyak sekali tugas-tugas dari sekolah. Maka untuk agar kita diizinkan, maka salah satunya ini saya membuat atau sebagai administrator web sekolah. Jadi web sekolah ini saya bangun, tujuannya adalah salah satunya adalah sebagai mempermudah saya ketika izin keluar. Kenapa? Karena web sekolah saya tangani, dan saya ketika di sekolah saya aktif mengajar dengan baik, juga memberikan masukan dan juga
bisa menjadi ini suri toladan lah kira-kira dalam penggunaan peralatan IT. Dan selain itu kita juga ini melatih anak-anak membuat blog di sekolah. Jadi di tempat kami kita latih dalam pembelajaran berbasis IT, anak-anak juga kita latih mereka bisa menggunakan blog, dan saya juga melatih teman-teman guru. Jadi ini sosialisasi, kolaborasi, berbagi, dan juga belajar bersama dengan guru-guru di satu sekolah, di sekolah saya. Sehingga ini akan memudahkan aktivitas saya sebagai duta rumah belajar ketika saya harus keluar, karena saya harus diminta untuk mengisi di sekolah-sekolah di sekitar, baik itu sekolah binaan sekolah kami, karena sekolah kami adalah sekolah rujukan, dan juga sekolah-sekolah yang meminta saya sebagai narasumber. Maka salah satunya adalah saya memang harus punya peran di sekolah. Kalau saya peran di sekolah itu saya mungkin kecil, maka kemungkinan juga sekolah mengizinkan ketika kita ada tugas keluar itu juga lama-kelamaan nanti akan ada ada rasa yang tidak enak juga dengan sekolah. Tetapi kalau kita memberikan ketika kita berada di sekolah memberikan seluruh pikiran kita untuk untuk kemajuan di sekolah, baik dari sisi siswa maupun sisi guru, maka ketika kita ada di GRB nanti tidak akan banyak kendala. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sigit. Kemudian pertanyaannya sama untuk Bu Asih. Silakan Ibu Asih untuk menjawabnya. Ya, terima kasih sekali terkait bagaimana tugas antara guru dan juga duta rumah belajar, nggih, Pak Victor. Oke, baik Bapak Ibu, terkait dengan duta rumah belajar dan guru ini memang sangat terkait karena rumah belajar itu punyanya kita semua, punya guru-guru kita. Jadi sama dengan Pak Sigit mengaplikasikannya dalam pembelajaran, mengenalkan ke teman-teman, kemudian ke semuanya, ke siapapun juga, ke peserta didik juga. Selain itu yang harus dilakukan dengan cermat, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mengalami juga sahabat rumah belajar harus bisa membagi waktu antara tugas di sekolah dan juga kegiatan lain. Kegiatan terkait dengan rumah belajar di luar, misalnya sosialisasi di luar. Saya sendiri setelah menjadi duta rumah belajar, alhamdulillah dapat tugas juga di sekolah, tugas yang baru dan saya nol besar tentang itu, yaitu menjadi bendahara BOS. Bendahara lamanya itu sudah mutasi dan saya menjadi bendahara baru yang tidak tahu apa-apa dan nol. Di sisi saat itu juga, di sisi lain juga menjadi duta rumah belajar. Ya, harus benar-benar bisa membagi waktu dan juga dengan sebagai ibu rumah tangga tentunya. Jadi untuk di sekolah mengajar, kemudian harus mengerjakan perbendaharaan, apalagi saya sendiri yang benar-benar dari nol. Kemudian belum lagi saya juga ingin selalu belajar karena saya merasa bodoh jika teman saya sedang belajar melakukan hal baru, saya ingin mempelajarinya juga. Jadi alhamdulillah membagi waktu dengan baik itu adalah solusinya. Jika untuk pagi itu biasanya lebih difokuskan untuk kegiatan belajar mengajar, setelah itu nanti saya dilanjutkan untuk kegiatan lainnya. Misalnya seperti siang tadi ada kegiatan bersama sahabat rumah belajar atau pada malam ini dengan teman-teman rekan-rekan semua di sini. Jadi pembagian waktu itu sangat penting dan kalaupun memang kita semua harus melakukannya itu sampai malam hari, misalnya Bapak Ibu ini pasti sering ini mengerjakan tugas sekolah atau ingin menghasilkan karya sampai malam hari. Pak Sigit senyum-senyum ini. Ya, jadi menurut saya silakan Bapak Ibu jika ingin menghasilkan karya ini, yang penting jaga kesehatan, jangan terlalu malam. Tapi saya jujur saja, kalau saya ingin penasaran belum selesai itu biasanya malah konsentrasi malam hari, nggak kerasa jam 1, jam 2, bahkan jam 3. Juga termasuk untuk tugas BOS juga, kalau ada kejar tayang juga harus dikumpulkan besok. Wah, ini bagaimana ini, nggak tahu apa-apa. Ya, harus sampai jam 3, pernah juga sampai subuh. Itu pun jangan ditiru, Bapak Ibu. Boleh lembur, tapi jangan terlalu sering, usahakan diselesaikan
disampaikan di pagi atau siang harinya, yang penting bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan sekolah, jangan sampai ditinggalkan karena kita semua ini adalah guru, dan juga kegiatan lain yang harus juga kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri kita. Sebagai sahabat rumah belajar, sebagai duta rumah belajar juga ingin membumikan rumah belajar di antara teman-teman kita dan di seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Vektor. Oh iya, terima kasih Bu Asih, luar biasa ini para DRB kita yang terinovatif, dari Pak Sigit yang luar biasa dengan karya-karyanya yang sangat banyak. Saya jadi minder nih lihat Pak Sigit dengan blognya, Saya ingin belajar banyak nih dengan Pak Sigit. Nanti kalau saya pulang kampung, nanti saya mampir ya Pak, boleh? Kebetulan saya juga dari Jawa Tengah, ya, jadi nanti saya ingin belajar banyak. Kemudian Bu Asih juga luar biasa. Ini tetangga saya, tetangga kampung saya juga. Luar biasa sebagai ibu rumah tangga, kemudian sebagai ibu duta rumah belajar, dan juga tadi sampaikan sebagai bos, itu memang tanggung jawabnya memang luar biasa, berat, dan kita harus manage waktu sebaik mungkin supaya semuanya bisa teratasi sehingga tidak ada masalah. Gitu ya, Bapak dan Ibu, luar biasa ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang kedua kami ajukan, silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung. Silakan ajukan di kolom, silakan dengan raise hand. Ya, dengan ajukan raise hand, nanti kita akan sambungkan, kemudian akan bertanya langsung kepada para narasumber kita. Ya, silakan dipilih satu orang. Ada? Silakan. Bapak dan Ibu, ya, sambil menunggu, ya, Bapak dan Ibu sedikit cerita, saya juga mengikuti Duta Rumah Belajar dari tahun 2017, kemudian 2018 saya juga ikut, 2019 saya juga ikut, kemudian 2020 juga ikut. Mungkin belum beruntung juga. Oh ya, ini, oke, sudah ada yang raise hand, ini ada Pak. Oh, Ibu. Ibu Rahmi atau oh ya, Ibu, mohon maaf Ibu, iya, Ibu. tidak kelihatan. Silakan kepada Ibu Rahmi Amir untuk bertanya langsung nih. Silakan dipilih pada siapa, kemudian pertanyaannya apa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali saya ini, dan luar biasa malam ini saya bisa langsung ini ya, ingin bertanya kepada Ibu Asih. Saya termasuk orang yang selama ini melihat video pembelajaran beliau, dan luar biasa saya sangat sangat terstimulus ya untuk menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi Bu Asih, mungkin saya secret admirer mungkin. Jadi luar biasa video pembelajarannya. Mana nih suara Bu Asihnya ya? Halo? Bu Asih, masih bersama kita. Oke. Jadi begini, pertanyaannya sih ke kedua-duanya ya. Maaf. Monggo. Pertanyaannya ke Pak Sigit dan juga Bu Asih. Saya merasa bahwa semakin melihat dua DRB ini kok saya semakin semangat, tapi saya juga cute gitu ya. Maksudnya bahwa ini luar biasa sekali. Saya tahu bahwa inilah proses gitu untuk kita menjadi lebih baik gitu kan. Kemudian selama ini ya kami juga sedang sebagai SRB, kami juga sedang melengkapi tugas-tugas kami, dan banyak hal yang saya dapatkan di sini dan bisa membuka lagi pandangan saya, terutama tadi oleh Pak Irfan yang sangat luar biasa ya, yang memicu energi positif yang ada di diri saya gitu. Dan saya juga banyak belajar dari para SRB di Aceh juga gitu. Pertanyaan saya adalah, saya kan merasa agak
gimana ya di blog itu ya Pak Sigit ya, agak kurang kreatif mungkin, dan melihat blog Bapak itu sangat luar biasa. Kira-kira kapan ya Pak Sigit bisa buat pelatihan blog kayak gitu? Sangat-sangat luar biasa ini, dan maksudnya tercakup ya semuanya di situ, dan tampilannya semuanya kayak gitu. Rasanya saya kok ini kan hampir 1,5 minggu lagi ya kami harus menyelesaikan tugas kami, tapi saya merasa kok sedikit waktu rupanya ya untuk bisa menyempurnakan itu semua. Mohon arahannya, mohon motivasi yang kuat lagi sehingga kami semua ini masih bisa tetap bersemangat ini Pak dan Bu Asih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rahmi atas pertanyaannya. Silakan kepada Pak Sigit untuk bisa menjawabnya. Silakan Pak Sigit. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Bu Rahmi. Blog itu sebenarnya intinya bukan masalah desain juga, Bu. Jadi blog itu intinya adalah sebenarnya adalah posting itu sendiri. Atau sering dikatakan oleh Pak Hasan, mungkin juga almarhum Mas Hendri, bahwa konten itu adalah is the king. Jadi intinya adalah sama, karena itu adalah basisnya web, blog itu juga web, maka intinya adalah sebenarnya adalah posting Bapak Ibu sendiri. Terus kemudian masalah untuk mengatur tata letak, tema, kemudian juga menu, itu sebenarnya hanya butuh sekali saja. Jadi intinya blog itu ketika sudah bikin, kemudian bisa langsung posting, atau bikin, kemudian diatur temanya, kemudian tata letak, menu, dan sebagainya diatur, itu hanya sekali saja. Kalau sekali sudah selesai, yang continue atau yang terus-menerus itu adalah bagaimana kita mengisi dari konten itu sendiri. Dan nanti kalau misalkan punyanya Ibu atau SRP yang lainnya yang memang baru pemula ya, untuk ada yang pemula, mungkin ada yang baru bikin juga, itu bisa dulu kontennya dulu diisi sebanyak-banyaknya, di akhir itu baru dimainin masalah tata letak, menu, ataupun juga dari jenis-jenis temanya. Tetapi yang utama ketika posting jangan dilupakan, mungkin itu adalah kalau di dalam Blogger itu namanya label, kalau di dalam WordPress itu namanya kategori. Jadi nanti ketika membuat menu itu kan bisa berdasarkan kategori atau berdasarkan label kalau di dalam Blogspot. Nah, hanya bedanya di situ. Sementara yang lainnya kalau misalkan di Blogspot namanya gadget, kalau di dalam WordPress itu namanya widget, seperti aja. Sehingga nanti sebenarnya yang paling utama dari blog itu adalah kontennya dulu. Dan nanti misalkan ada Bapak Ibu pengen bertanya lebih jauh dengan blog, nanti saya siapkan tutorial, atau teman-teman mungkin Mas Denny, Bos Denny itu yang mengatur ini beliaunya adalah bosnya blog. Nanti mungkin mau bikin kegiatan khusus blogger, blog sendiri, WordPress sendiri, nanti mungkin teman-teman yang lainnya juga bisa mengisikan. Dan nanti kalau misalkan mau bertanya lebih jauh, silahkan dibuka web saya, Bu. Di situ ada kontak person, kemudian juga ada nomor HP-nya, itu nomor WA. Nanti kalau memang mau tanya bagaimana caranya mengatur dan lain sebagainya, kalau tidak ada pelatihan, nanti saya kirimin tutorialnya, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Sigit Sugiana. Silakan Bu Asih mau menjawab. Ya, terima kasih. Tadi sinyalnya mohon maaf nggih. Terkait blog nggih, Bapak. Ya, Bu. Silakan. Iya, tadi Bu Rahmi menanyakan ya terkait blog. Oke, untuk blog ini sudah ada masih belajar sama Bu, masih belajar blog dari Ya, mohon maaf Bapak Devi, mungkin sinyal beliau agak tersendat, jadi kita tunggu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, ya luar biasa penyampaian dari para narasumber kita malam hari ini.
Dan kegiatan pada malam hari ini semoga menjadi inspirasi buat sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia. Semoga jadi ilmu buat kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada PTP Pusdati. Di sini ada Bapak Gogot, kemudian Bapak Irfana yang sudah hadir pada malam hari ini bersama kita, kemudian bisa meluangkan waktunya untuk berbagi motivasi dan berbagi inovasinya. Kemudian terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan motivasi, ilmunya, pengalamannya. Semoga tidak hanya di sini aja, tapi nanti di luar sana kita tetap selalu berinovasi, kemudian bisa berhubungan baik, bisa saling menjadi sahabat-sahabat yang bisa diandalkan untuk rumah belajar. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kesimpulan ya. Mohon maaf karena Bu Asih mungkin sudah sinyalnya kurang bagus, jadi mungkin live. Jadi kita langsung aja ke kesimpulannya. Kesimpulan pada malam hari ini yaitu adalah bahwa menjadi duta rumah belajar itu merupakan panggilan untuk menjadi guru ya. Jadi tidak hanya jadi guru yang biasa, tapi juga luar biasa. Di sini dibutuhkan kreativitas ya. Jadi kreativitas itu adalah tentang mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Artinya kita harus berpikir out of the box. Artinya kita jangan berpikir hanya di lingkungan kita, tapi kita harus berpikir di luar apa yang dipikirkan kita. Sehingga inovasi-inovasi selalu tercipta setiap saat. Itulah yang menjadi inspirasi buat kita semua. Kemudian yang kedua adalah menjadi duta rumah belajar harus bisa mengatur, memanage, kemudian bisa mengintegrasikan dengan apa yang menjadi tujuan dari rumah belajar itu, yaitu apa? Berbagi kepada guru, kepada siswa, kepada para pakar pendidikan, sehingga dapat bermanfaat buat orang lain. Itulah yang menjadi tujuan utama diciptakannya adalah rumah belajar. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kemudian sebelum kita menutup acara kegiatan ini, kita membuka sebuah kuis. Ya, jadi Bapak dan Ibu silakan yang berminat ingin mengikuti kuis. Ya, jadi kita ada kuis. Nah, kuis ini dipandu mungkin oleh Mbak Inggit Megasari, DRW Kalimantan Selatan tahun 2019. Nah, kita pilih 3 pemenang dari kuis ini. Nah, nanti akan mendapatkan door prize yang sangat menarik berupa pulsa 50.000. Langsung nanti kami berikan dari Ngopi Pahit ya untuk Bapak dan Ibu semuanya. Silakan, mungkin saya serahkan kepada Ibu Inggit untuk memandu kegiatan kuis ini. Silakan Bu Inggit. Ya. Bu Inggit, silakan Bu Inggit. Atau mungkin juga Bu Dona bisa dibantu untuk kegiatan kuis ini. Ya. Halo. Oh, ya. Bagaimana? Bu Inggit, apakah masih bersama dengan kami? Ya, silakan Bu Inggit. Oke, atau mungkin juga dibantu silakan dari Bapak Ibu DRB kegiatan. Ya, halo Pak Oh Hector, ya, terdengar suara saya? ya, terima kasih Bu Dona sudah hadir. Sinyalnya kurang Alhamdulillah. bagus ya. Enggak, tadi saya di unmute kan, nggak bisa mute sendiri karena Oh, bukan iya. co-host kan. Jadi dari gitu. tadi saya, nggak bisa unmute gitu. Jadi Iya, Bapak iya. Ibu,
bersiap-siap. Ada 5 soal yang sangat gampang sekali nih Pak Vektor. Saya sudah Oh iya. sudah menyusun untuk Bapak Ibu. Silahkan kita mulai ya. Saya akan share screen. Hanya 5 soal. Saya izin share screen ya, Bapak, Ibu, Pak Vektor, Pak Sigit, Silakan, Mbak Asih. Saya Oke, mungkin sudah kelihatan. Silakan klik join. Belum muncul, Bu. Halo. Suara Oke. belum siap. muncul ya? Sebentar. Sudah, Bu, sudah. sudah, oke, sudah Bu. Oke, Bu. Oke, silakan klik join myquizzes.com dan masukkan kodenya. Kita akan tunggu sekitar 5 menit aja ya Pak Vektor ya, biar nggak Ya, kelamaan. siap. 5 menit ya Bu. Ya, Pak Vektor liatin waktunya. Kemudian Bapak Ibu yang akan kita pilih adalah Bapak Ibu dengan nama yang sesuai ya, tidak dengan nama samaran. Ya, betul. Karena biasanya Duta Rumah Belajar ini Ah, suka ikut ya? menyamar Pak Vektor. Iya. Luar biasa ini. Nanti Duta Rumah Belajarnya yang menang. Kalau saya boleh ikut nggak nih Bu? Kita akan boleh kalau Pak Vektor boleh. silahkan. Tapi kan udah yang kemarin dapat Pak Furkon ya. Nah, siapa Furkon tahu ya. Pak Vektor berhasil juga. Silahkan ikut, nggak masalah. Itu ada Teh Irma. Teh Irma ikutan juga. Ya, udah berapa itu Bu? 9. Iya, baru 9, 10. 9, 10. Kita Ayo Bapak Ibu. Kalau 10 mah lawannya masih sedikit. Masih dikit ya. Kesempatannya masih terbuka lebar. Alhamdulillah malam ini aman, tidak ada ini sepertinya Pak Vektor tidak ada yang Ya. menyamar. Apa Bu? Oh, iya ya. Namanya asli semua. Aduh. Oke. Sudah berjalan Berapa 1 menit. Nah, kita tunggu berapa menit lagi, Bu Dona? 2. Sudah berapa? 18, 7, 9. Oke, sambil menunggu saya sampaikan juga kepada para sahabat rumah belajar dan duta rumah belajar, kegiatan kita nanti untuk sesi ketiga itu pada tanggal 12, yaitu nanti masih bersama dengan ngopi pahit ya, bukan pahit secara isinya, tapi adalah manis ya. Biarpun tulisannya pahit, tapi isinya manis ya. Kita ada nanti DRB terbaik ya, itu luar biasa, jadi harus diikuti karena ini adalah DRB yang paling baik dari 2017, 18, dan 2019. Nanti bisa diikuti. Kemudian yang terakhir nanti sesi keempat itu adalah pada tanggal 15, yaitu kegiatannya DRB ya, di tanggal 15 ya, nanti DRB terfavorit ya, DRB terfavorit ini melalui polling ya Bapak Ibu. Jadi silahkan yang punya gambaran siapa yang jadi terfavorit ya, DRB terfavorit tahun 2018 dan 2019. Nah, silahkan dipilih melalui polling yang sudah disediakan. Kemudian oh ya, mohon maaf nih Bu Dona keluar lagi, mungkin mohon maaf ini sinyalnya kurang bagus, jadi saya ambil lagi. Mungkin dibantu Bu Hana atau
Mbak Dona masih ya keluar. Atau mungkin rekan-rekan dari SRB yang di panitia, silakan. Oh nih, Bu Donanya sudah gabung lagi nih Pak Victor. Oh sudah, oh ya, Iya. silakan. Oke, ya. Sip. Mohon maaf ya. Kemana lagi Bu? Iya. Aduh, kok menghilang terus ya? Iya, kita mulai aja kalau begitu ya. Yuk, ayo kita mulai. Aduh, Kita udah malam nih. mulai. Dalam hitungan ketiga, kita mulai 3, Oke. 2, 1. Silakan. Semua tidak ada yang instan, kami ini merupakan penyampaian dari kosan itu. Ayo silakan Bapak dan Ibu. Sudah masuk Bu Dona? Sudah mulai? Sudah mulai, sudah saya mulai. Oh ya. Kan terlihat ya. Tapi masih nol semua ya Bu di situ ya? Belum masuk ya? Papan peringkatnya? Sepertinya papan peringkatnya tidak ditunjukkan. Oh, tidak ditunjukkan. Di sini di nomor 1, oh udah ada peringkatnya. Oke. Ya. Ini ada yang tanya kodenya tidak terlihat. Mungkin Ibu bisa tampilkan kodenya tidak lagi. terlihat. Tadi. Ini ya. kodenya di atas ini. Oh, di atas ya. 281879. Nah, silakan Bapak Ibu langsung gabung di Join My Quiz. 281879. Ya, kita tunggu. Kita akan pilih 3 terbaik ya, 3 terbaik, juara 3 terbaik. Nanti kita langsung akan berikan secara langsung berupa pulsa 50.000 ya. Oke. Kita tunggu berapa menit Bu Dona? Silakan Pak Victor. Gimana? Berapa lama sampai pukul berapa? Pukul 9 pas mungkin? 9 tepat ya. Oke. Siap. Berarti 4 menit lagi dari waktu saya. Kita tunggu 4 menit. Setelah itu kita bacakan siapa pemenangnya. Ya. Sambil saya bacakan lagi ya. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu pilih DRB terfavorit ya tahun 2018 dan 2019. Ya, bisa dipantau nanti, kemudian dipilih mana yang jadi favorit ya. Kemudian ikuti juga nanti pada sesi berikutnya, di sesi ketiga ada penyajian dari DRB terbaik. Yang terakhir tanggal 15 DRB terfavorit. Oke, kita tunggu tinggal 3 menit lagi. Waktu berjalan. Tapi kayaknya udah semua lah ya, cuma 5 soal ya. Kita hitung mundur mungkin ya. Siap. Kita hitung mundur Pak Victor. Dimulai dari hitungan ke-10. Oh ya. Saya atau Ibu yang hitung nih? Pak Victor aja. Oh, siap. Oke, saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai Bu Dona. Oke, Yuk kita lihat peringkatnya, juara 1, juara 2, dan 3. Sebentar, N ya. Oke, kita akan tunjukkan 5 teratas.
Inilah dia 5 teratas, Oke. yaitu nomor Bisa 1. dibacakan? Tidak kelihatan ya? Tidak kelihatan, saya tidak kelihatan. Yang pertama adalah saya nggak bisa pindahkan ini. Ibu Sari? Iya, Imawati? Ibu Sari, kemudian Ibu Mioktiesi, Yoktiesi. Yang iya, ketiga? Sari Imawati, kemudian Teh Ibu Irma. Mioktiesi. Teh Irma, ini gimana ini? Ini Teh Irma kita didiskualifikasi batalin nggak nih? aja ya. Diskualifikasi ya? Teh Irma, mohon maaf. Ganti. Gimana, Bang Denny, apakah kita berikan juga untuk duta ini? Wah, ini ada Ariel Noah juga ini ikut Aduh, kesini. Ariel. Ternyata masih Ini ada di siapa? wah, Pak Faru Rozi di nomor 5 ya. Siap, Bu, Bapak siap. Rozi. Ini pilih yang Jadi mana gimana ini? Apa Ini Teh Lima Irma terbaik kayaknya, Bu. jangan 5 terbaik, hadiahnya cuma 3. Cuma 3 ya. Jadi Jadi- Sari Imawati, Mioktiesi, dan Duta Rumah Belajar nggak apa-apa lah ya. Berarti Teh Oke. Irma. Ada 1, Teh 2, Irma. 3 yang mendapatkan pulsa Rp50.000 dari sponsor kita. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Pak Victor. Silakan Pak Victor. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Dona sudah berbagi pulsanya. Aduh, saya belum beruntung nggak bisa ikut ya. Nanti kesempatan yang lain saya ikut. Enggak saya loh, itu Oh, ya. dari tim. Dari tim. kita. Iya, kan lewat Bu Dona juga. Oke, sebelum kita menutup acara, kita foto bersama ya. Mohon dibantu kawan-kawan. Kita foto bersama dulu supaya kita bisa mengabadikan untuk anak cucu kita. Ya, silakan. Tolong dibantu. Bisa di screenshot atau secara langsung. Silakan kita hitung ya 3 mundur ya atau 5 biar siap-siap. Pasang Siapa yang screenshot, Pak Victor? Ibu Dona bisa. Oke, boleh saya yang Ya, screenshot. bantu Bu Dona ya. Saya hitung mundur, saya bantu hitung mundur. Jadi silakan pose yang menarik, yang inspiratif, inovatif ya sesuai dengan tema kita. Jadi Gimana pasang itu yang pose? nggak tahu kayak gini atau kayak gini ya, silakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk Oke, sudah? slide pertama selesai. Slide kedua. Ya, slide kedua lagi ya. Sabar. Saya akan langsung share ini fotonya. Oh, sepertinya nggak bisa saya, Pak Victor. Dilanjut aja, Pak Victor. Jaringan saya tidak memungkinkan. Tidak terlihat kamera-kamera Bapak Ibu. Oh iya Kak. Saya bisa cuma foto sekali. Silahkan. Yang bisa, Pak Victor, silahkan lanjut. Oke. Siap, kita mulai lagi. 3, 2, 1. Action. Ya, terima kasih. Kemudian di kedua, siap. 3, 2, 1. Action. Oke. Sip. Kemudian yang ketiga. 3, 2, 1. Action. Oke. Iya. Masih ada lagi. Kemudian wah ini 4, 3, 2, 1. Action. Banyak sekali ya. Pesertanya luar biasa. Oke, cukup. Saya kira cukup untuk sesi fotonya, nanti kebanyakan. Waktunya kita sudah selesai. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tamu undangan dari PTP Pusdatin,
kemudian dari narasumber kita Pak Sigit Suryono, kemudian Bu Asih. Semoga menjadi ladang amal buat kita semuanya. Terima kasih juga untuk Bu Hana, kemudian kepada narasumber, mohon maaf, kepada moderator, ada Pak Bayu, ada Pak Farozi. Terima kasih sudah mendampingi, dan juga Bu Dona yang sudah mendampingi kami semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sampai ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesianya. Rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Pak Gogo, terima kasih teman-teman yang Terima kasih Pak Gogo, terima kasih Mas Sigit, terima kasih Pak Gogo, Terima kasih Pak terima kasih Mbak Asi. Terima kasih semuanya. Maaf tadi terlempar. Iya, nggak apa-apa, jaringan malam ini memang bikin